ya, Pak. Kita boleh nunggu azan dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oh iya, sebelumnya kalian sudah punya jadwal ini enggak? Sudah. Oke ya. Jadi habis ini kelas ini juga dipakai oleh kelas berikutnya ya. Ini ada offline di sini. Hari Rabu kelasnya di mana? Mana ya? Di 103. Mana ya? 1, 2, 3. 1. Oke.
Oke, karena ini judulnya pengantar, jadi kita masuk dulu ke ruang lingkup umum ya. Apa saja yang dipelajari di teknik sipil. Mungkin dari beberapa kalian sudah paham ya. Jadi kalau di sipil itu nantinya kita akan bisa merencanakan bagaimana infrastruktur itu dibuat, ya. Dari mulai desain, ya, kemudian pelaksanaan sampai ke maintenance, ya. Jadi apa yang kita nantinya akan desain, ya. Jadi ada beberapa bangunan sipil yang bisa kita lihat di sini adalah ada gedung, konstruksi gedung, jembatan, jalan raya, jalan rel, ya, pelabuhan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat teknik sipil ya kita agak bisa berbangga sedikit ya. Sipil itu banyak yang dipelajari, banyak yang kita yang kita desain dalam hal infrastruktur di sini. Gedung bisa bermacam-macam, ada yang mulai dari skala kecil, rumah, ya, gedung besar, terminal, dan seterusnya, jembatan, kemudian jalan raya, jalan rel, atau kereta api, pelabuhan, termasuk dari komponen di dalamnya, ada dermaga, emplasemen, fasilitas, bongkar muat, dan penunjang. Lapangan udara, bagaimana kita mendesain apron, taxiway, runway, kemudian terowongan tunnel, kemudian bendungan, bendungan dari tanah, batu, bendungan beton, bendungan lainnya. Kemudian bangunan tanah lainnya, basement, ya, termasuk kita pelajari juga tanggul untuk melindungi proteksi sungai. Ya, ini saya mungkin bisa pakai ini. Tanggul tahu ya, jadi tanggul itu kalau kita punya sungai, ya, nah itu kan ada tanggulnya. Ini yang namanya tanggul. Proteksi di bagian tepi-tepinya sungai. Kemudian bangunan air lainnya, ya, bisa bangunan di sungai, bangunan di tepi danau, bangunan offshore lepas pantai. Disiplin ilmunya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada bermacam-macam, ada 5 secara disiplin, ada struktur atau konstruksi, ada geoteknik, ada hidro, ada transportasi, ada manajemen. Ya. Jadi sekarang kita masuk di sini ya, disiplin yang geoteknik. Jadi dulu kebetulan saya S1 dulu tahun 2002, ya mungkin udah lama banget ya, 20 tahun yang lalu ya. Masuk 2002, keluar 2006. Pada saat semester 7 itu kan kita harus sudah memikirkan kira-kira kita TA mau ngambil apa. Akhir dari kalian kuliah S1 itu kan ada tugas akhirnya atau project finalnya. Nah, sewaktu dulu saya mengambil TA, itu saya mengambil geoteknik kebetulan. Kenapa? Dulu idealisme saya sebagai mahasiswa, dari seluruh bangunan yang kita desain, itu yang namanya mahasiswa kan berandai-andainya terlalu over. Ya. Dari bangunan yang kita desain, kita bisa desain gedung, jembatan, bendungan. Yang penting apanya? Bawahnya. Nah, itu dulu saya. Tapi nanti kalian bisa berkembang sendiri, bagaimana nanti bisa menyikapinya. Struktur juga penting sebetulnya. Cuman saya dulu menganggapnya bawahnya harus stabil dulu. Kalau enggak bisa berdiri bangunan. Nah, jadi idealisme saya dulu, saya memutuskan untuk ambil geoteknik. Ya. Jadi untuk geoteknik itu sendiri sebetulnya sangat menarik. Saya nggak promosi ya. Menarik kenapa? Karena kalau kita lihat secara material, yang bisa kita pastikan keseragamannya itu yang mana? Material yang di atas, yang struktur beton, baja, atau material yang di bawah? Yang kita bisa pastikan keseragamannya. Menurut kalian bagaimana? Yang bisa dipastikan yang mana? Di atas. Betul sekali di atas. Kenapa? Beton. Kita mau desain beton 50 MPa. Tinggal kita campur, oh semennya sekian, batu pecahnya sekian, kita pakai pasirnya sekian, mutunya seperti ini, keluarnya 50 MPa. Kita buat baja, kita mau buat baja berapa MPa, kuat lelehnya. Misalkan kita buat kuat leleh 490 MPa, jadi sudah sesuai dengan apa yang mau kita rencanakan. Nah, tanah, barang alam, natural. Ya. Siapa yang menciptakan?
Allah, Tuhan. Kita nggak tahu keseragamannya bagaimana di bawah. Kalian melihat tanah di bawah kalian yang sekarang di bawah kelas ini, dengan yang 10 meter saja ini, bisa berbeda konturnya. Nah, itulah menariknya geoteknik menurut saya. Ya, jadi kita bisa, nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit sombong sedikit ya. Jadi apa namanya, itu tadi bisa saja di bawah kelas kalian ini kita bisa menemukan tempat lapisan pasir yang padat, tapi di 10 meter nggak ketemu gitu. Jadi geoteknik itu lebih ke arah apa namanya, kita mendekati sesuatu berdasarkan ilmu yang kita miliki. Ya. Kalau yang struktur itu kan kita sudah bisa tahu pasti persis gitu. Oh desain ini oh seperti ini, oh desain ini oh seperti ini. Ya, jadi itu yang bisa kita dapatkan di ilmu geoteknik. Kemudian, nah ini karya insinyur teknik sipil zaman dahulu ya. Dulu itu sudah bisa kita mendesain seperti ini, bayangkan saja. Bisa mendesain Colosseum, bisa mendesain Taj Mahal. Ya. Dalam hal ilmu dulu sebetulnya masih dasar sekali, tapi mereka sudah bisa mendesain bangunan yang sangat terkenal seperti ini. Ya, Menara Pisa, Eiffel, ya, Tower. Menara Pisa itu didesain miring atau tidak? Awalnya lurus, kemudian dia miring, gitu. Kenapa itu masalahnya dia bisa miring? Geoteknik, ya, masalah geoteknik. Tanahnya bermasalah. Tetapi masalah itu juga mungkin dipicu oleh perencanaan fondasi yang mungkin kurang tepat juga. Ya. Nah, itulah contoh kasus geoteknik yang terjadi ya secara real. Menara Eiffel, kemudian tembok Cina, ya, tahun berapa dulu sudah ada tembok Cina ya. Kemudian ini di Thailand ya, Pak Bedeng. Borobudur yang kita miliki. Ya, ini yang kita miliki otentik ini ya, asli ini milik kita sendiri. Kalau yang modern wah, banyak sekali. Ya, ini mungkin modern mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Jadi materi ini kuliah ini dibuat sudah lama soalnya. Ini jembatan di Hong Kong, dia cable stay ya. Jadi suspended bridge, dia lantai kendaraannya ditahan oleh. Nah ini kalau strukturnya menarik di sini-sini nih ya. Menariknya itu struktur itu juga punya tantangan khusus kalau kita mendesain sebuah jembatan misalkan ya. Ini kan kalian lihat bahwa lantai kendaraan yang dibebani oleh kendaraan ini kan numpunya kemana? Kabel kan? Di kabelnya ini gandoli, istilahnya istilah dalam bahasa Jawa ya. Gandoli itu apa bahasa Indonesia-nya? Bebani gitu ya. Bebani kabel utama, kabel utama yang melintang ini ya, bukan melintang, memanjang ini ya. Ini kabel-kabel yang kecil-kecil ini gandoli yang kabel utama. Nah, kabel utama ini menggandoli siapa? Kalau kalian lihat dari sini. Kabel utamanya ini gandoli siapa ini? Ini kan ada tuh kok hilang. Ini ya. Ini kan lantai kendaraan. Ada mobil di atasnya, kemudian ada kabel-kabel yang kecil ini. Ini gandoli kabel utama. Kabel utama itu yang ini. Wah. Terus kabel utama gandoli siapa? Gandoli pilarnya ini. Pilarnya baru gandoli siapa? Tanah. Ya. Jadi prinsip bebannya itu kan dari pertama mobil berarti bebani si lantai kendaraan gandoli siapa? Gandoli balok-balok yang ada di bawahnya lantai jalan. Balok-balok itu gandoli siapa? Kabel ini gandoli siapa? Kabel utama gandoli siapa? Pilarnya ini. Terakhirnya fondasi. Ya, jadi semua beban yang ada di struktur atas itu larinya kemana? Fondasi. Kita ngeceknya ke fondasinya. Nah, itu contohnya ya. Jembatan di Hong Kong, jembatan Sydney ini, kalau ini rangka baja ya. Nah ini sama ya cable stay ya. Tapi di sini ada dua kendaraan yang dilewatkan, ada mobil dan ada kereta. Jadi kalau ini di jembatan box ya, jadi rangka baja. Ini tadi yang saya bilang ya, ini kabel-kabel kecilnya, ini gandol yang besar, ini yang pilarnya, ini yang fondasinya tadi yang ke bawah. Ini jembatan beton, ya. Kenapa dibuat busur? Supaya momennya nol. Jadi ada alasannya, bukan hanya untuk keindahan saja, tapi untuk mengurangi beban momen
pada struktur jembatan tersebut. Shanghai Cina, nah ini malah bentuknya aneh-aneh nih ya. Ada seperti bola ya, yang bisa dilihat di sini. Dan dia di tepi pantai. Nah, di tepi pantai itu lebih menantang ya. Karena struktur tanah yang di pantai itu biasanya gimana? Apakah bagus atau jelek? Tergantung. Ya. Jadi biasanya kalau di pantai itu tergantung dari sedimentasinya. Apakah dia sedimentasinya pengendapan dari tanah yang di pesisir pantai itu apakah dia bagus atau tidak ya. Jadi bisa saja dia sangat jelek sekali, tanah lunaknya sangat dalam, bisa saja juga dia bagus ya. Nah, tantangannya agak berat sebetulnya kalau di pantai. Jadi kalau kalian lihat nantinya kalau kalian ada di semester 7 harus merencanakan TA ya. TA itu tadi bisa geoteknik, bisa struktur, bisa hidro, bisa transportasi, bisa manajemen. Bisa juga kombinasi. Nah, ini yang sangat kalau dibilang dulu waktu saya kuliah itu, waktu saya TA itu ini sangat apa ya? Jadi anak yang ngambil TA yang kombinasi itu kita langsung wah ini hebat sekali mahasiswa ini bisa ngambil TA kombinasi. Contohnya apa? Pelabuhan. Pelabuhan yang dipelajari apa? Semuanya. Transportasi dia belajar, struktur dia belajar, kemudian secara bangunan air dia belajar, fondasi dia belajar semua dia. Nah, tapi biasanya yang ambil pelabuhan itu 2 semester sendiri, 1 tahun biasanya. Tapi itu bisa kalau memang kalian punya kemauan yang tinggi bisa selesai 1 semester nggak ada masalah, bisa juga. Ya. Tapi saya dulu memang wah ini keren sekali nih mahasiswa ini ngambil pelabuhan. Jadi biasanya apa namanya ya tergantung lah mahasiswa itu ada yang ngambil. Biasanya kalau di kita ini yang paling banyak ngambil di manajemen. Geoteknik itu bisa dihitung jari. Ini bukan kenapa alasan saya promosi ya. Tapi kalau di geoteknik itu biasanya satu angkatan itu mungkin hanya 10, 15, ya. Nggak pernah lebih dari itu. Ya. Jadi banyaknya memang di manajemen, dan kedua itu di struktur, ketiga itu di transportasi, keempat di geoteknik, terakhir malah bangunan air biasanya. Ya, itu secara statistik ya, biasanya seperti itu. Jadi kita biasanya unda-undi sama kemudian ini terusan Panama ya, untuk mentransportasikan barang ya. Kemudian Kuala Lumpur International Airport KLIA. Di sini bisa kalian lihat bahwa selain jalan ini didesain untuk runway, di bawahnya dia juga ada terowongan untuk mentransportasikan kendaraan dan kereta. Jadi sangat kompleks di sini ya. Nah, di sini kereta ya, ini seperti di Jakarta sudah ada ya. Ini Malaysia, ini monorail. Ini taman bermain. Terowongan. Nah, ini suatu konstruksi yang memang sampai saat ini juga terbilang masih cukup canggih ya. Karena terowongan itu artinya kita mau mendesain jalan, ya, tapi kita terpentok bukit. Mau diapain? Bolongi bukit. Itu namanya terowongan, bolongi bukit. Nah, tapi ini masalahnya kompleks sekali. Ada masalah kestabilan dari struktur tunnelnya itu sendiri, ada kondisi tanah yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, dan sebagainya. Nah, ini yang juga ada, itu adalah immersed tunnel, tunnel yang terbenam di dasar laut. Ya. Jadi ini kendaraan masuk ke sini, nanti keluarnya di sana. Ya, jadi di bawah laut konstruksinya. Seperti ini. Jadi dia di bawah laut. Jadi ini masuk ke sini, keluarnya di sebelah sana. Kemudian bendungan dam dibuat untuk membendung air. Ya. Ada yang tahu enggak kenapa kok air harus dibendung? Kenapa harus dibendung dengan bangunan sebesar ini? Ada yang sudah tahu enggak?
Kenapa kok air itu harus dibendung itu kenapa? Yang online boleh kalau ada yang mau menjawab, kenapa kok air itu dibendung? Tujuannya apa? Macam-macam tujuannya. Untuk apa? Irigasi. Ya, sehingga kalau dia mau mengaliri apa namanya, mau mengaliri daerah di sekitarnya tinggi-tinggi, kan tidak bisa air mau naik ke atas. Ya, kalau mau gravitasi kan tidak bisa. Nah akhirnya apa? Bendung supaya airnya apa? Naik. Kalau naik dia bisa mengaliri pertanian yang ada di sekitarnya yang sudah tinggi-tinggi tadi. Ya, itu tujuannya bendung. Yang kedua untuk listrik, ya, untuk mengaktifkan generator listrik, turbin dan sebagainya. Ya, jam bendungan. Dan ini adalah untuk mentransportasikan kapal yang kebetulan daerahnya itu berbeda elevasi ya. Ini elevasi yang di sini airnya sekian, tapi yang di sana airnya di atasnya. Jadi dia harus mentransportasikan atau harus melintas melalui bangunan ini. Ini namanya Ships Passageway Three Rivers George Dam, China ya. Jadi kapal ini nantinya setelah melewati ini, dia bisa naik di atas. Ya. Karena apa? Ada dam. Berarti kan harus ini harus bisa lewat nih, ya, meskipun ada dam. Caranya gimana? Dia masuk ke sini satu persatu. Jadi di sini dibuat sistem bertrap. Kapal masuk melalui level yang pertama dulu. Masuk, ya betul. Ditutup gate-nya, airnya diisi. Nah, ini. Masuk yang berikutnya, gate-nya dibuka, kemudian ditutup. Isi airnya naik lagi. Jadi seperti naik tangga ya. Tapi di sini yang mengaktifkan adalah elevasi muka air. Ini di Malaysia kayaknya. Ini untuk pejalan kaki ya, jadi untuk kayaknya sih untuk swafoto saja ya, untuk selfie kayaknya. Ini hanya untuk pejalan kaki, ini kalau nggak salah di Malaysia, di Langkawi kalau nggak salah. Ini ada cable car-nya. Nah ini tadi saya bilang, ini pelabuhan. Ya, jadi masalahnya kompleks sekali kalau pelabuhan ya. Ini mendesain dermaga ya, tempat untuk bertambatnya kapal ya, dermaga. Nah, ini di sini mungkin ini adalah areal reklamasi. Reklamasi itu apa? Reklamasi tanah yang kita buat atau istilahnya pulau buatan lah ya. Jadi awalnya air tapi kita buat supaya pulaunya itu atau area daratannya lebih luas. Ya, kita timbun. Secara lingkungan apakah baik? Tentu saja tidak. Ya, pasti tidak. Ya, kalau kita nguruk sesuatu, apa yang terjadi? Banyak perubahan pola, ya. Perubahan pola hewan, makhluk hidup, perubahan pola arus, ya. Sedimentasi berubah semua. Jadi reklamasi memang secara apa? Secara area dia bisa luas, tapi kalau secara lingkungan sangat tidak baik sebetulnya. Reklamasi, oh ini selesai. Kemudian yang berikutnya, ya, oh ya boleh boleh boleh. Kalau mau nggak tukar tempat, pindah ke belakang atau silakan, terserah. Jadi emang ini ya, susah sekali kalau nggak ada ini ya, listrik ya. Oke. Nah, tadi setelah kita pelajari pengantar ya, ini pengantar juga sebetulnya, tapi sudah mulai masuk menjurus ke geoteknik. Dasar perencanaan bangunan, ya, tentunya dalam skop geoteknik. Sebetulnya dalam skop geoteknik ada 3 hal yang harus kita lihat. Ya. Ada 3 hal yang harus kita lihat. Yang ketiga-tiganya ini harus kita penuhi secara keseluruhan. Yang pertama adalah daya dukung atau bearing capacity. Bearing capacity yang dimaksud adalah misalnya kita mendesain fondasi. Dalam desain fondasi, daya dukung dari fondasi yang kita desain itu harus cukup mampu untuk menahan beban yang terjadi. Itu namanya daya dukung, bearing capacity. Yang kedua adalah pemampatan atau settlement. Selain dia harus menahan daya dukung,
tanah itu juga harus melihat bagaimana kemungkinan settlement, ya, penurunan. Kuat-kuat, tapi dia tetap penurunannya masih bisa ditolerir ataukah tidak. Nah, itu harus kita cek penurunan. Yang ketiga, stabilitas. Misalkan infrastruktur yang kita desain ada di area lereng. Lereng tahu ya, lereng ya. Atau daerah berbukit. Apa bahayanya? Stabilitasnya. Apakah aman dia? Jangan-jangan dia longsor. Nah, itu stabilitas. Jadi ada 3 hal yang harus kita cek ke semuanya secara keseluruhan, yaitu bearing capacity, settlement, dan stability. Contoh masalah daya dukung, nah ini berbanding ya. Ini artinya bebannya lebih besar daripada daya dukung. Ini mungkin dari kalian nggak ada yang sadar ya bahwa ini ada di depan bundaran sebetulnya. Bundaran itu di sebelah sini. Nah ini di putaran balik itu, putaran balik yang dari Kebang kalau kita mau ke arah bundaran itu kan harus muter balik U-turn itu ya. Nah ini di sini. Nah ini dulu pernah terjadi ke Blowok, truk bermuatan besar ini truk pasir ya. Dan ini kapasitasnya truk yang ini yang apa muatannya besar sekali sehingga beban yang dihasilkan dari truk ini lebih besar daripada daya dukung tanah yang terjadi. Ya, akhirnya dia ambles. Ya. Ini di pangkal jembatan ya, sebelum jembatan ini dia ambrol. Nah, kalau ini stabilitas ya. Jadi kalau ini potongan memanjang dari jembatan. Jadi ini adalah pondasinya. Ini pondasi yang dibutuhkan untuk mendesain jembatan. Ini jembatan lantainya. Mobil di sini, ini sungainya ya. Bisa bayangkan ya. Oke. Ini sungai. Ini lantainya. Nah, ini kan pondasi ya. Nah, ini timbunan. Urukan lah ya, tahu urukan ya. Jadi suatu material yang kita timbunkan supaya dia naik lebih tinggi. Kemudian ini adalah tanah asli. Kalian ada belajar menggambar teknik sudah ya? Ini kalau lambangnya tanah asli kan gini ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita mendesain seperti ini? Maka kemungkinan yang mungkin terjadi adalah sliding atau kelongsoran yang mungkin akan terjadi seperti ini arah. Dari sini ke sana. Dia nggak pakai izin, nggak pakai ngomong ya, mau longsor longsor aja. Tuh. Bisa ya. Itu namanya overall stability atau stabilitas lah ya istilahnya, stabilitas. Nah, kalian tahu jembatan Mer yang di Stikom? Yang asal Surabaya, semuanya Surabaya mestinya ya, atau ada yang di luar Surabaya? Ada yang luar Surabaya. Jembatan Mer di Stikom itu dulunya bukan lancar-lancar saja pembangunannya, tapi dulunya pernah ambrol pada saat pembangunannya untungnya, belum beroperasi ya. Jadi pada saat pembangunan dia pernah longsor. Karena apa? Tanahnya bisa dilihat di sini tanahnya adalah sangat lunak ya atau very soft di sini. Very soft ya, very soft. Jadi memang cukup rentan juga kalau dia diuruk sebuah timbunan ya. Jadi bisa mengakibatkan dia longsor. Ini awalnya, jadi sebelum terjadi longsor, dia membangun dulu pilar
namanya abutment. Ya, abutment. Nah, dia sudah membangun abutment, dia sudah memancang fondasinya, dia sudah menguruk. Yang terjadi apa? Jadi karena struktur timbunan itu sendiri berat dan tanah di bawahnya tidak mampu untuk mendukungnya, akhirnya yang terjadi adalah pelongsoran overall stability. Ini betul ambrol, ini patah tiangnya. Ini yang terjadi. Jembatan Mer Sikok. Itu masalah daya dukung. Ya. Kalau masalah pemampatan, nah ini kalian pasti sering merasakan kalau mau lewat jembatan selalu ada gerenjelnya. Perbedaan elevasi antara sebelum masuk sampai setelah masuk jembatan. Itu masalah geoteknik. Ya, penurunan. Jadi artinya apa? Yang di tepi, yang di pinggirnya ini, yang mau masuk jembatannya ini, dia tetap stabil. Maksudnya dia tetap pada posisinya. Karena apa? Di bawahnya pondasi. Ya, pondasi tiang pancang yang sudah didesain supaya dia menahan beban tersebut. Tapi yang di sini tanah ini, ya, tanah timbunan, tanah urukan, ya, tanah urukan, ya, di mana dia di bawahnya ditopang oleh tanah asli. Nah, tadi yang bilang secara debung dia mampu, tapi belum tentu secara penurunan dia mampu juga. Nah, yang jadi adalah dia sudah mendesain daya dukungnya oke, tapi ternyata penurunannya bermasalah. Karena penurunan tanah itu bukan hanya kita mempelajari besarnya penurunan, tapi juga waktunya. Ya. Jadi selain besarnya, jadi bukan dalam artian kita berikan beban dia langsung turun. Ya, tergantung tanahnya. Kalau tanahnya semakin mendekati tanah yang kelempungan, ya, pasti waktu untuk dia bisa turun itu lebih lama daripada tanah itu kalau dia berupa pasir. Kalau pasir itu kalian bebani langsung saat itu juga dia langsung deformasi. Tapi kalau lumpur dia butuh waktu. Ya. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana aspek settlement dilihat dari besarnya settlement dan waktu yang terjadi. Ya, sudah kelihatan jelas ya, ininya kokoh sekali ini, lurus sekali, tidak ada perubahan. Tapi tanah yang di sini ya, mampat, ya, turun. Nah ini adalah settlement juga yang di Menara Pisah ya. Jadi tahun segitu mungkin belum terpikir untuk merencanakan fondasi dalam. Mereka masih menganggap yang paling kuat adalah fondasi dangkal. Ternyata apa? Terlalu berat beban yang ada di atasnya. Akhirnya dia memampat. Nah ini yang tadi saya bilang, mungkin kondisi tanah yang ada di sebelah sini dengan yang di sebelah sini berbeda. Akhirnya apa? Yang lebih rentan ya dia itulah yang dialami penurunan yang lebih besar daripada yang di sebelahnya. Dia bisa turun seperti ini. Nah ini juga settlement due to cut and fill excavation. Jadi di sini pembangunan rumah yang ini timbulannya. Nah dia nggak sadar bahwa timbulan ini juga akan mengakibatkan penurunan. Karena di sini kan beban ya. Nah ini settlement akhirnya apa? Bangunan separuhnya ini retak. Ya. Jadi ini adalah contoh due to cut and fill. Tahu cut and fill ya? Jadi artinya dia mau membuat suatu struktur yang di tempat yang rata. Berarti kalau yang awalnya itu adalah lereng ini, awal mulanya ini ya, lereng ini ya. Nah kalau dia membuat rumah di tempat yang miring kan ya nggak mungkin rumahnya miring ini juga kan ya. Ya pasti dibuat lurus. Nah berarti kan dia butuh platform, tempat yang datar. Berarti dia harus mengkat. Harus mengkat suatu bagian dan harus mengefil suatu bagian. Iya kan? Harus mengkat, harus menggali, dan harus mengisi di tempat yang lain. Nah ini dia mengkat, ini dia mengisi. Hati-hatinya adalah pada saat mengisi, berarti kan ada material yang ditambahkan. Akhirnya dia berpotensi untuk terjadi settlement. Ini harus hati-hati. Ya. Kalau settlement itu bisa kita bikin sama, atau kita misalkan bilang supaya dia itu janjian, tanah yang sebelah kiri kamu nanti kalau turun sama dengan yang situ ya, enak. Turunnya barengan gini, nggak ada masalah. Barengan. Ya. Tapi kalau yang terjadi adalah tanah yang di sini nggak mau kompromi sama tanah di sini, ya sudah dia turun sendiri-sendiri. Ya. Jadinya apa? Crack. Nah, itu namanya differential settlement kalau seperti ini ya.
differential settlement. Nah ini, ya. Bisa jadi tanah yang ada di sebelah kanan rumah ini sama tanah yang sebelah kirinya beda. Nah, di sini tanahnya bagus, di sini jelek. Ya sudah, ini yang ambrol dulu. Seperti itu. Penyelesaian masalah daya dukung dan pemampatan ini di Bandara Juanda. Ini kan towernya ya, ATC-nya ya. Untuk menahan beban timbunan, saya tanya sekarang, kenapa sih kalau kita membangun jalan harus ditimbun? Kenapa kalau kita membangun bandara kok harus ditimbun? Kenapa kok harus diuruk? Tujuannya apa? Kenapa kok harus ditinggikan? Kenapa kok nggak sama dengan level tanah asli saja? Jadi tanah asli langsung kita pasang perkerasan aspal atau perkerasan beton. Kenapa kok harus ditinggikan? Kenapa kok harus diuruk? Ada yang tahu enggak? Yang online maupun yang offline? Ya, Mas siapa? Oke, berarti masalah daya dukungnya, daya tanah aslinya. Kalau dari daya dukung, sebetulnya kalau kita memberikan tambahan urukan, kan dia semakin berat harusnya. Harusnya dia malah memberikan beban yang berat ke tanah asli tersebut. Ya. Sekarang pertanyaannya kenapa kok dia harus ditinggikan? Kenapa dia nggak harus didesain di bawah? Tadi satu benar sebetulnya untuk memperbaiki. Jadi kalau kita mau desain misalkan gini ya, kita punya tanah asli ya. Kalau kita mau desain tadi maksudnya mungkin saya tangkap gini ya. Kalau kita mau desain langsung di sini, itu kan mungkin langsung berhubungan dengan tanah yang jelek mungkin ya. Tapi kalau kita tinggikan dulu, nah ini kan nanti berarti berhubungan dengan tanah yang baik di sini ya. Itu mungkin maksudnya tadi ya. Nah yang paling utama itu sebetulnya adalah kenapa ditinggikan? Ya supaya tidak banjir. Gitu. Suatu desain itu kan pasti merencanakan bagaimana kalau dia akan terjadi banjir 50 tahunan. Berarti kan kita harus menjaga supaya elevasi jalan tersebut nggak kebanjiran. Caranya gimana? Ditinggikan saja. Saya percaya diuruk supaya dia lebih tinggi. Ya. Jadi biasanya yang alasan utamanya adalah untuk menghindari elevasi muka banjir. Makanya kita tinggikan. Ya. Jadi nah kalau ada banjir dia masih bisa bertahan jalannya. Tentunya mendesain ini juga butuh pengetahuan kalian di bidang hidro, bagaimana cara mendesain debit banjir dan sebagainya. Oke, nah di bandara kembali lagi ya. Tadi kembali lagi ke bagaimana cara mendesain perbaikan yang untuk menangani masalah daya dukung, dia pasang karpet. Jadi kalau dibilang karpet itu kan untuk di rumah ya. Tapi di sini karpetnya adalah karpet yang betul-betul memang didesain untuk menahan kekuatan. Namanya adalah geotextile. Geotextile. Kalau kalian tahu terpal itu apa ya? Ya terpal ya bahasa Indonesia ya. Terpal yang biasanya biru itu untuk di warung-warung itu. Ya. Nah itu sebetulnya adalah material yang menyerupai geotextile, tapi geotextile lebih kuat lagi jauh. Terpal itu nggak ada kekuatan sama sekali. Ini geotextile dia punya kekuatan untuk dia bisa menahan tarikan. Jadi istilahnya kalau dibilang seperti halnya di struktur itu adalah tulangan. Kalau tulangan itu di beton, kalau geotextile di tanah, karena dia bisa menahan tarik. Nah, ini dipasang geotextile. Jadi harapannya kalau kita pasang geotextile, jadi ini tanah asli ya. Ini kalau kita pasang geotextile dulu di bawahnya, tanah timbunan atau tanah uruk yang kita urukkan itu bisa lebih tahan. Kalau kita kasih lapisan geotextile. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi digelar dulu karpetnya. Tentunya karpetnya nggak bisa selebar langsung besar gini ya, tapi dijahit. Karpet ya dijahit. Ada sambungan-sambungannya.
Nah, kemudian diuruk seperti ini. Nah, teknik perbaikan tanah sebetulnya banyak sekali ya. Ada yang untuk tanah soft clay. Clay itu apa clay? Hah? Tanah liat atau tanah lempung. Ya. Silt ini apa silt? Silt, lanau. Ya mungkin sekalian aja belajar ya bahwa nanti kita di mekanika tanah itu kita harus tahu bahwa tanah itu secara garis besar itu terbagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, apa yang paling besar apa? Kerikil atau bahasa Inggrisnya apa? Gravel. Ya. Gravel. Setelah kerikil yang lebih kecil berikutnya apa? Pasir atau sand. Ya. Kemudian, nah ini silt, kemudian clay. Jadi ini mungkin tergolong atau terdengar baru bagi kalian. Ini lanau. Jadi di antara ukuran ya, di antara sand dengan clay, ukuran silt. Dan juga mungkin secara nalar juga kalian sudah paham bahwa kalau tanah pasir itu kan tidak punya daya lekat ya. Jadi kayak butiran itu lepas semua gitu. Tapi kalau clay itu kan dia bisa menutup sempurna seperti lengket lah ya. Kalau dibedakan secara fisiknya di lab sangat bisa. Kalian pegang tanah lempung di jari kalian dan kalian kasih air. Nah, nanti dari situ ada bagian yang lengket ke tangan kalian, itu namanya tanah lempung berarti. Ada yang lengket, kalau kalian ginikan kasih air ada yang lengket, nah itu berarti dia jadi tanah lempung. Ini kalau pasir, kalian kasih air apa yang terjadi? Tidak ada yang tersisa, lurus semuanya. Nah, itu tanah pasir. Nah, lanau itu diantaranya, bingung enggak? Jadi lanau kalau bisa dibilang sifatnya dua sifat. Dia bisa seperti pasir, dia bisa seperti lempung. Jadi kalau dikasih air, ya ada yang luruh, ya ada yang lengket. Itulah tanah lanau. Ya nggak susah memang membedakannya tanah lanau. Nah di sini kembali lagi ke perbaikan tanah itu memang tergolong ke beberapa macam. Lihat dari jenis tanah yang ada. Jadi kalau soft clay yang paling cocok adalah apa di sini? Kalau untuk clay yang lanau yang cocok apa di sini? Ya, kemudian untuk yang tanah kepasiran yang cocok apa? Seterusnya ini ada seperti apa? Bagan gitu ya. Kira-kira untuk tanah A cocoknya untuk apa? Perbaikan tanah dan seterusnya. Ada vacuum drain, ada stone columns, ada dynamic replacement, ada dynamic compaction, ada lebih kalian pelajarinya kalau kalian tertarik ke ilmu geoteknik, nantinya bisa mengambil mata kuliah pilihan metode perbaikan tanah di semester 6. Ya, metode perbaikan tanah. Jadi di sana nanti kita mempelajari secara khusus bagaimana mendesain soil improvement atau perbaikan tanah. Ya. Contohnya ini dynamic compaction. Nah ini cocoknya adalah untuk tanah yang berpasir. Ya. Apa tujuannya? Jadi tanah di sini awalnya dia tidak padat atau renggang atau lepas. Ya. Jadi artinya dia tidak padat sehingga kalau untuk menahan beban pasti akan sangat kecil sekali daya dukungnya. Sehingga di sini yang dilakukan apa? Dia melakukan kompaksi dinamis atau dynamic compaction. Apa yang dilakukan? Dia menjatuhkan suatu silinder baja berukuran besar ya, dengan ketinggian tertentu, kemudian langsung dijatuhkan ke tanah. Kalau nggak salah saya ada di PMK, saya tunjukkan juga video ya, kalau mungkin kalian masih ingat ya. Jadi dia menjatuhkan suatu silinder baja tertentu dari ketinggian tertentu, sehingga dia bisa menambah kepadatan dari tanah yang ada di bawahnya. Ya. Nah ini kalian bayangkan coba. Ini tadi kan bahwa dynamic compaction kan ada di tanah yang kepasiran ya, kan dia di sebelah kanan sini ya. Dynamic compaction. Kenapa dia nggak dilakukan di tanah lempung? Bayangkan aja kalau tanah lempung diginiin apa yang terjadi? Jombrot, nggak ada padat sama sekali malah. Malah dibeginikan, malah tanahnya jelembret kemana-mana ke sini. Nggak ada yang padat di situ.
Makanya di sini hanya khusus untuk tanah yang pasir, berdadasi yang kasar, ya bukan yang halus. Ini ya gambarannya, dijatuhkan dari ketinggian yang sangat tinggi nih, ya. Kemudian dia sampai membentuk suatu lubang-lubang, ya. Tergantung dari kondisi tanahnya, semakin dia lepas ya semakin besar lubang yang dihasilkan. Yang berikutnya vibrofotation, ini khusus untuk pasir ya. Jadi dia masukkan suatu, kalian pernah dengar istilah vibrator nggak? Rojokan beton. Kalian sudah belajar TBB belum? Teknologi bangunan. Itu kan ada waktu praktikum beton itu kan pada saat kita harus merojok supaya dia padat kan. Itu kan menggunakan merojok. Nah ini sistemnya hampir sama. Kalau di lab itu beton kan dirojok manual, kalau di lapangan kan nantinya pakai vibrator ya. Jadi kita mau ngecor lantai misalkan, itu nanti kita masukkan suatu ya seperti ini lah ya. Jadi dia bisa bergetar. Supaya dia bisa memadat. Nah, ini juga ada di tanah. Dia menggunakan vibrofotation, kita masukkan suatu batang, kemudian di dalam dia bisa bergetar. Nah, akhirnya tanah itu semakin padat seperti ini. Ya, dia bisa padat. Ini vibrofotation. Nah, kalau ini penurunan tanah ya, atau settlement itu terjadi masih sebetulnya beban yang diberikan ya kalian gini aja analogikan dengan suatu spons. Pernah tahu spons yang untuk cuci motor, cuci mobil itu ya, bayangkan itu terisi penuh oleh air, kemudian kalian tekan, apa yang terjadi? Keluar dan efeknya apa? Ngempes, settlement, mampat. Nah, itu yang terjadi pada tanah yang mengalami penurunan atau settlement. Air yang ada di dalam tanah keluar, efeknya apa? Settlement tadi, berdeformasi. Jadi sebetulnya dia karena prosesnya keluarnya air dari tanah itu sendiri. Dia mengakibatkan dia settlement. Nah, caranya bagaimana supaya untuk memperbaiki itu? Ya kita keluarkan dulu airnya. Sebelum konstruksi itu kita laksanakan. Nah, di sini namanya kita menggunakan drain. Ya. Jadi istilahnya kita mampatkan dulu tanahnya, ya. Baru kemudian nanti kita bangun infrastruktur di atasnya. Jadi kita hilangkan dulu airnya. Jadi ini airnya nanti akan mengalir seperti ini ke dalam drainnya ini tadi. Nah ini ya, ini air, ini panahnya jalannya air ya. Dan dia naik ke atas ini, seret ke atas. Dengan cara apa? Disedot vakum. Itu namanya menat vakum untuk preloading drains. Nah seperti ini. Ya, ini kita pasang drain-drainnya, saluran-saluran airnya, kemudian saluran yang vertikal dan saluran horizontal, kemudian disedot ke sini. Ini air yang di dalam tanah tadi. Jadi istilahnya kita mampatkan dulu tanahnya. Nah ini kalau ini dynamic replacement ya, dia mengganti suatu material yang ada di bawah tanah itu dengan material yang lebih bagus. Jadi dia melakukan pengeboran, kemudian kita isikan dengan material yang berbutir kasar, bisa batu atau pasir. Dynamic replacement. Stone columns, dia memasang kolom-kolom batu. Nah ini tadi yang saya bilang PVD atau prefabricated vertical drain. Nah ini yang tadi akan mengalirkan air itu ini. Material yang akan mengalirkan air itu ini. Ini dipasang sampai kedalaman tanah yang ada di bawah. Oke. Stabilitas ini di dekat Geraha itu di bagian sungainya pernah terjadi kelongsoran. Ya. Sehingga mengakibatkan apa? Rumah yang di belakangnya ikut terseret. Di emang sipil itu
yang tadi saya katakan kita boleh berbangga bahwa kita banyak mendesain sesuatu, tapi resiko kita juga besar. Ya, resiko kita adalah nyawa manusia, jadi harus hati-hati juga. Ya. Ini kelongsoran juga, ini reklamasi, ini daerah pantai yang diuruk ya, kemudian mengalami permasalahan stabilitas ya, landslide, longsor, ya, macam-macam. Berapa slide lagi? Oh, banyak sekali. 86. Ya, mungkin kita bisa percepat ya mungkin ya. Atau mungkin ada yang mau diskusi, kira-kira mau tanya sesuatu, silakan. Ya. Yang dari koneksi habis kan ada itu nanti bakal diurut atau emang semua wilayah itu diratakan dengan tekanan. Oke, pertanyaan yang bagus. Terus lubangnya mau diapakan itu masalahnya. Tentunya pasti akan kita uruk dengan material yang lebih padat. Jadi nanti kita uruk dengan material urukan atau timbunan yang berpasir, tapi kita lakukan pemadatan di situ. Jadi kalau kita melakukan hanya menguruk saja tanpa kita lakukan pemadatan ya sama seperti tadi semula. Jadi kita uruk dan kita padatkan ulang. Ya nanti flat, di flat dan kemudian dia siap untuk dibangun di atas. Material yang sama atau material yang dari tempat lain juga bisa. Kalau material sama berarti kan susah. Dari mengambil material yang di situ berarti kan dia lubang lagi nanti. Jadi kita ambil dari material luar. Dan kalau dilihat dari ininya, dari apa? Ya ini mungkin memang banyak membuat pertanyaan karena menarik ya dari compaction ini. Nah ini bolong, nanti diisi ya. Nah terus ini ya gimana? Ya nanti di dynamic juga, jadi gantian. Ini setelah diisi, ya diisi dulu ya. Kalau enggak si alatnya guling masuk ke dalam ya repot. Nanti ini setelah ini diisi, gantian di sininya, gantian di sininya. Setelah ini diisi, gantian di sininya, gantian di sininya. Jadi memang bergantian dynamic compaction. Di Indonesia yang paling terbaru dilakukan di Bandara NYIA, Yogyakarta International Airport. Nah itu kan dia berdiri di pesisir pantai ya, di mana di pesisir pantai kan biasanya banyak pasir-pasir yang kondisinya lepas, ya tidak padat. Nah di situ dilakukan dynamic compaction. Jadi gitu, Mbak. Kalau misalnya dynamic compaction tadi kan itu kan akhirnya, tapi nanti diganti dengan materi yang lain. Material yang dipindahkan atau kayak yang kalau replacement berarti dia diganti. Tidak ada betul, betul. Tapi kalau pemadatan mungkin tetap dilakukan ya. Cuman apa namanya? Dia dilubangi kemudian diambil tanah yang ada di situ kemudian diganti dengan material yang baru. Pasti dipadatkan juga pastinya. Tapi dia bentuknya nanti kan kolom gitu ya. Jadi dan compaction kan berarti semuanya nanti terstabilisasi. Kan tadi saya bilang oh nanti di sini, oh nanti di sini. Berarti kan semuanya ini kan terstabilisasi. Tapi kalau replacement berarti kan hanya setempat-setempat yang tadi diperbaiki, diganti, diperbaiki, diganti, tidak menyeluruh. Betul. Memang setempat-setempat yang dia butuhkan seperti apa. Oke. Oke, dari PVD, stabilitas, mungkin kita memang nggak perlu sampai ini ya membahas satu persatu ya. Masalah stabilitas, ini biasanya terjadi memang di ruas jalan, di mana yang biasanya menyebabkan longsor itu adalah apa? Yang paling umum sering terjadi adalah air, ya kan? Longsor biasanya terjadi di musim penghujan, ya, atau beberapa saat setelah hujan. Apa sebabnya? Ya air tadi. Ya. Air itu kan pinter ya, dia akan mencari celah-celah yang mungkin dia bisa masuk dan dia akan mengalir ke tempat
yang mudah untuk dia bisa mengalir. Ya. Jadi seperti ini misalkan, ini ada hujan, kondisi semula aman-aman saja. Setelah hujan, ternyata di saluran, ini namanya saluran apa ini? Saluran irigasi atau drainase namanya? Drainase ya, untuk mengalirkan air yang ada di badan jalan. Nah di saluran drainase ini ternyata ada bocornya. Kalau bocor apa yang terjadi? Masuk sini airnya. Sehingga membuat apa? Tanah di sini menjadi lebih berat. Akhirnya dia berpotensi untuk longsor. Ya. Jadi hati-hati juga dalam mendesain drainase, harus dipastikan bahwa dia kedap air. Jangan sampai dia bisa tembus ke dalam tanah. Ya, bahaya juga. Nah, ini tahapan pelongsorannya tadi ya. Jadi awal semula seperti ini, kemudian mulai hujan, air mulai masuk, sedikit demi sedikit ini sudah mulai geripis, badan jalan tinggal separuh. Ini di Ponorogo Pacitan ya. Kemudian setelah itu caranya adalah dia memasang geotextile tadi yang saya bilang ya, untuk memasang tulangan di dalam tanah. Dan kemudian untuk dia membuat supaya dia tidak lolos air, dia kasih lapisan geomembran. Jadi ini betul-betul seperti terpal ya. Jadi kalau terpal itu kan dia nggak bisa lolos air ya. Tapi ini terpal yang bagus, namanya geomembran. Nah, ini dipakai supaya kalau ada hujan, ya air itu akan mengalir ke saluran drainasenya, tidak masuk ke dalam tanah. Ini geomembran tadi ya. Jadi seperti plastik yang kuat ya. Ini sama serupa ya, karena air. Nah, ini dikasih geomembran ya, supaya dia tidak lolos airnya. Jadi setelah dipasang geomembran, nantinya dia akan di atasnya akan dikasih tanah lagi supaya apa? Supaya tidak kelihatan jelek seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya, ketutupan vegetasi, rumput-rumput lagi. Ini dikasih. Nah, setelah dicetel seperti ini ya, nggak kelihatan lagi sudah. Nah, ini namanya soil nailing. Jadi, nail itu apa nail? Paku, paku di tanah. Dia lebih khususnya biasanya hanya hampir kasar, pasir gitu ya. Debu. Terus angker, bisa juga kita mendesain angker. Nah, ini geotextile. Ya. Nah, ini turap. Nah, ini nanti akan kalian pelajari pada saat di mata kuliah timbunan. Ya. Jadi untuk menahan longsoran dari tebing lereng di sungai, biasanya diamankan dengan turap. Turap ini dipasang menerus ya. Jadi harus nyambung satu sama lain. Nah, ini supaya menahan, supaya ini nggak longsor ke sana. Ya, pasang turap atau sheet pile. Tanah situ ini juga selain dia harus kita amankan stabilitas, yaitu kemudian pemampatan, kita harus menangani kalau ada tanah itu bermasalah. Bisa kembang dan susut. Pernah dengar istilah kalau di berita-berita atau di koran tuh tanah bergerak. Pernah dengar ya? Saya tuh agak nggak setuju sebenarnya kalau dikatakan tanah bergerak. Karena tanah bergerak itu sepertinya kan dia bisa bergerak sendiri ya. Sebetulnya itu tanah fenomena tanah kembang susut, tanah swelling soil. Kembang susut itu artinya apa? Kalau dia kembang susut itu artinya dia kalau kena air, dia bisa ngembang. Kalau dia nggak punya air, dia bisa nyusut. Itu namanya tanah kembang susut. Nah, kalau ada bangunan atau infrastruktur di atasnya, ya pasti sudah kalian bayangkan sendiri. Kalau dia ngembang, ya otomatis akan mempengaruhi bangunan tersebut. Ya. Apalagi kalau susut. Ya. Namanya swelling soil. Contohnya di ruas jalan Bojonegoro. Nah, itu banyak sekali terdapat tanah swelling soil atau tanah kembang susut. Jadi antara musim penghujan kemarau, hujan dia ngembang, kemarau dia nyusut, hujan dia ngembang, kemarau dia nyusut, akhirnya apa? Aspalnya nggak karu-karuan. Hujan dia ngembang, kemarau dia nyusut, kembang lagi nyusut, akhirnya pecah seperti ini. Ini urutan ya. Kemarau, hujan lagi, kemarau, hujan lagi, dan seterusnya. Oke, ini tadi sudah kita pelajari.
Nah, swelling soil caranya bagaimana? Berarti kan musuh utamanya kan air ya. Kalau swelling soil, jadi supaya dia tidak mengembang susut, berarti kan kita harus menghalangi supaya air itu tidak tertambah maupun tidak terkurangi. Caranya apa? Pasang geomembran tadi. Ya, kalau kita kasih membran, air nggak bisa masuk ke situ. Geomembran. Atau kita bangun pondasi yang eh, yang masif supaya bebannya lebih besar. Jadi artinya kalau kita membangun suatu pondasi yang dia itu beratnya adalah lebih besar daripada kemampuan tanah itu untuk mengembang, otomatis dia tidak akan menekan sudut kita ke atas. Kita harus membangun suatu pondasi yang sigmanya besar ke bawah, sumuran dan seterusnya. Ini istilahnya sama lah ya untuk menambah strukturnya. Ini untuk menambah lapisan kedap, jadi supaya airnya nggak masuk. Alhamdulillah. 86 slide.